Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sekarang kita akan memasuki jam ketiga ya, yaitu pelajaran bahasa Jawa. Oke anak-anak, sebelum saya melanjutkan materi pelajaran yang ketiga ini, untuk tugas tolong nanti dikerjakan terakhir besok hari Kamis sebelum jam 8. Terus bagi anak-anak jika ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya lewat link yang sudah saya bagikan tadi ya. Kalian bisa bertanya apabila ada penjelasan yang belum dipahami. Tapi kalau sudah paham ya nggak usah diisi, tidak apa-apa. Sekarang kita memasuki pelajaran bahasa Jawa. Oke, sebelumnya kalian buka LKS-nya dulu ya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa bab pertama halaman 4 dan halaman 5. Sama buka halaman 4 dan halaman 5. Itu adalah materi tentang penjelasan wacan narasi, penjelasan wacan narasi. Akan saya jelaskan dulu apa itu narasi. Jadi narasi adalah ini ya, yaiku sawijining cerita utawa kedadean, cerita utawa gambaran sawijining kedadean. Saya ulangi, narasi yaiku sawijining cerita utawa kedadean, cerita utawa gambaran sawijining kedadean, cerita sing ditulis utawa diceritakake urut manut wayahe utawa urut kedadeane. Maksudnya dalam bahasa Indonesianya adalah narasi adalah suatu kejadian yang ditulis secara urut sesuai dengan urutan waktu. Jadi maksudnya itu narasi itu cerita yang ditulis sesuai dengan kejadian waktu secara urut ya, secara urut. Nah, nanti akan saya kasih contoh bagaimana bentuk narasi, bentuk teks narasinya ya. Nanti saya akan kasih contohnya. Jadi titik aneh narasi atau ciri-ciri narasi, yaitu yang pertama wujud prastawa atau pengalaman. Jadi maksudnya itu adalah berwujud dari kisah pengalaman. Nah, ini ya. Jadi narasi itu ciri-cirinya, itu yang pertama adalah berawal dari kisah pengalaman. Pengalaman siapa? Yaitu pengalaman sang penulis atau pengalaman yang membuat cerita. Atau bisa juga narasi ini sifatnya adalah khayalan. Jadi ceritanya bukan berdasarkan dari kisah pengalaman, tetapi kebanyakan untuk narasi ini dibuat berdasarkan kisah pengalaman. Sing nomor loro, ciri titik ane narasi yaitu kedadean saka pengalaman nyata atau rekodaya pengarange dhewe. Nah, artinya adalah cerita berdasarkan pengalaman nyata atau kisah nyata, atau cerita itu dibuat sama pengarang sendiri alias khayalan. Jadi yang pertama, ceritanya awujud prastawa pengalaman, berwujud dari kisah pengalaman. Yang kedua, pengalaman bersumber dari kisah nyata atau bersumber dari khayalan atau sifatnya fiktif belaka. Terus yang ketiga, urutan waktu sing runtut. Artinya adalah urutan waktu yang urut, tertata rapi. Urut itu artinya adalah tidak meloncat-loncat ya. Jadi misalkan misalkan ceritanya adalah seperti ini ya, seperti ini. Nah, kesengsem dolanan wayang.
Hermawan bubar nonton wayang kulit, dheweke kesesem Abimanyu sing pas ditonton dadi paraga sing tansah menang. Wayange takon ganteng, watake jujur lan tansah didadake panakawan. Nah, ini artinya nanti urut ya. Jadi nanti ceritanya itu adalah Hermawan bubar nonton wayang kulit, dheweke seneng Abimanyu sing pas ditonton dadi paraga sing tansah menang. Urut sampai nanti terakhir bareng dadi malah bapaknya dikongkon Hermawan ngarani wayange. Jadi ceritanya itu urut ya. Tuh. Kemudian sing nomor 4 yaiku ono paraga papan panggonan, ada pelaku dan tempat kejadian. Artinya setiap bentuk karangan narasi itu pasti ada pelaku ya. Pelaku itu adalah orang yang diceritakan. Jadi kalau di sini tadi yang diceritakan itu siapa? Yaitu Hermawan ya. Sini Hermawan yang diceritakan. Di mana itu? Di tempat hiburan, yaitu berupa pagelaran wayang. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya bisa di acara hajatan atau di acara kegiatan-kegiatan yang lain ya. Terus yang nomor 5, nggunakake basa saben dina, menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari. Itu ciri-cirinya narasi. Nah, narasi bisa bersifat fakta atau fiksi. Narasi kang isi fakta disebut narasi ekspositoris. Dene narasi kang asifat fiksi disebut narasi sugestif. Tuladha narasi ekspositoris yaiku biografi, autobiografi, lan kisah pengalaman. Dene tuladha narasi sugestif yaiku cerkak, novel atau cergam atau cerita bergambar. Jadi narasi itu bisa bersifat fakta asli ya, karangan asli berdasarkan kisah pengalaman pribadi. Terus narasi kang isi fakta disebut dengan narasi ekspositoris, di narasi kang sifat fiksi disebut narasi sugestif. Tuladha narasi ekspositoris adalah biografi. Misalkan biografinya Bung Karno, biografinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi menceritakan tentang biografi tokoh-tokoh ternama. Itu namanya adalah narasi ekspositoris atau narasi yang bersifat fakta. Lan autobiografi lan kisah pengalaman sampean. Misalkan pengalaman sampean pernah mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru karena sampean mendapatkan juara 1 atau ranking 1 di kelas ya. Kemarin seperti kemarin itu dikasih hadiah sebuah piala. Itu pengalaman bagaimana kamu ceritakan, itu namanya adalah autobiografi lan kisah pengalaman. Dene tuladha narasi sugestif yaitu cerkak, novel atau cergam cerita bergambar. Nulis karangan narasi. Bagaimana cara menulis karangan narasi? Yang pertama yaitu goleki lan nentukake ide atau mencari dan menemukan ide. Jadi sebelum kalian menulis sebuah karangan narasi, sampean harus dulu mencari dan menemukan idenya dulu. Menemukan ide itu apa Pak? Maksudnya ide itu adalah kerangkanya. Jadi yang akan kamu bahas itu apa? Semisal kalian ingin membuat narasi tentang kegiatan berlibur ke Waduk Gondang misalkan. Terus nanti kamu di Waduk Gondang itu ngapain aja, main apa? Itu kan namanya sama dengan apa? Kerangka. Oh, nanti saya ke Waduk Gondang, nanti saya akan naik perahu. Terus saya akan bermain atau memberikan makan kepada hewan-hewan seperti monyet, seperti burung dan lain-lain. Kemudian saya juga akan berenang. Nah, itu kan ide ya. Jadi seperti itu kamu catat dulu itu kerangka, itu mencari dan menemukan ide. Terus lewis mari
Dilanjut nomor 2, yaiku cerita digandeng kanthi runtut gawe rumus 5W ditambah 1H. Artinya cerita dirangkai dengan urut menggunakan rumus 5W 1H. Maksudnya 5W 1H itu apa? Yaitu menggunakan pitakon atau menggunakan pertanyaan what apa, wo bagaimana, when kapan, why mengapa, where di mana, dan how bagaimana. Itu ya. Jadi dirangkai cerita. Dari caranya membuat cerita itu adalah yang pertama, seperti kemarin, kalian menentukan dulu ide pokok masing-masing paragraf. Kalian mau membuat berapa paragraf? Misalkan membuat 5 paragraf, berarti sampean harus membuat 5 ide pokok, kemudian masing-masing ide pokok kalian gandeng, kalian gabung dengan urut menggunakan rumus 5W ditambah 1H. Nomor 3, lek wis mari oleh cerita mencari ide, sudah ketemu, kemudian sudah menentukan berapa jumlah paragraf. Nomor 3 adalah apa tema yang arep cerita kakek. Apa tema yang kamu ceritakan? Berhubung tadi saya mencontohkan adalah kegiatan berwisata di Wego, ya, di Wego Wadung Gondang, di Wego ya, di Wego. Maka yang ceritanya adalah tentang berwisata ke Wego. Nah, misalkan seperti itu. Terus nomor 4, kepriye cerita iku kok kandhara kakek, bagaimana cerita itu kamu jelaskan. Nah, caranya bagaimana kamu menceritakan sebuah cerita itu supaya cerita itu bisa menarik dan bisa dipahami oleh orang yang membaca. Itu kamu kelola sendiri. Itu ya. Selanjutnya pitakonan sing arep digawe karangan narasi atau pertanyaan jika kalian membuat karangan narasi. Jadi dalam membuat narasi di situ pasti ada pertanyaan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mas Esa, sampean iso nggambarake wayang Abimanyu? Nah, iki kan pertanyaan. Pitakon Hermawan, ora iso. Kanggo apa gambar wayang Abimanyu? Pokoknya aku seneng, aku pengen duwe. Nah, seperti ini ya. Ini maksudnya adalah sampean disuruh membuat pertanyaan atau pitakon berdasarkan rumus 5W ditambah 1H. Jadi ingin di papan bercerita di mana tempat kejadian cerita. Tempat kejadian cerita adalah di Wego. Ya, terus nomor 2, kapan peristiwa kejadian, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana tempat kejadian cerita, di mana peristiwa itu terjadi? Kapan maksudnya, kok keliru? Kapan? Ya, kapan peristiwa itu terjadi? Berarti kamu membuat kegiatan berwisata di Wego itu kapan? Misalkan adalah hari ini ya, hari ini adalah hari Rabu, misalkan berarti Rabu tanggal 14 Juli 2021 misalkan. Terus nomor 3, siapa peraga cerita nih? Jangka pono karo watake. Siapa pelaku cerita itu? Nah, yang jelas pelaku ceritanya adalah kalian sendiri. Bersama siapa? Bersama ayah dan bersama ibu. Terus di situ melengkapi wataknya juga. Bagaimana penggambaran wataknya sampean di situ. Terus bagaimana ayah, bagaimana ibu wataknya dijelaskan dalam sebuah dialog. Yang nomor 4, genio kejadian itu bisa dumadi. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Pertanyaan tersebut jika kalian menulis karangan narasi. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Ya, jadi misalkan kejadian itu bisa terjadi karena saat libur sekolah. Jadi kalian untuk berwisata. Jadi ya. Tapi berhubung sekarang masa pandemi COVID-19, jadi untuk acara liburan tidak diperbolehkan. Jadi sampean bisa mengambil ide-ide itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu sebelum ada pandemi, misalkan ke BBL atau ke Maharani Zoo dan sebagainya. Itu anak-anak ya tentang materi bab 1 yaitu penjelasan wacana narasi. Sekarang kita masuk pada LKS. Nah, anak-anak di LKS halaman 4 itu kan ada teks, judulnya adalah Kesengsem Dolanan Wayang. Nah, ini juga merupakan narasi. Narasi ceritanya adalah tentang kesengsem dolanan wayang, seneng dolanan wayang. Sopo sing dolanan wayang? Hermawan. Hermawan sing nonton wayang. Nah,
Iki sampean waca dan di situ nanti ada pertanyaan seperti ini. Mas Esa, sampean bisa nggambarake wayang Abimanyu? Ditakoni Hermawan. Ora iso, kanggo apa gambar wayang Abimanyu? Pokoknya aku seneng tampilnya. Di sini ada dialog. Ya. Jadi intinya adalah sama seperti pelajaran yang kemarin, yaitu membuat cerita paragraf yang terdapat ide pokoknya seperti itu. Cuma ini nanti dalam bentuk bahasa Jawa. Seperti ini ya, sama baca sendiri ya. Ini ada narasi. Nah, untuk tugasnya nanti ya, tugasnya adalah kerjakan LKS-nya halaman 4 dan halaman 5, nomor 1 sampai nomor 5. Jadi ini kerjakan 1, terus ini 2 ya, terus ini 3, 4 dan 5. Ini dikerjakan di LKS. Kemudian ditambah seperti ini ya, tugas bahasa Jawa, satu, kerjakan LKS halaman 4 dan halaman 5. Nomor 2, buatlah karangan narasi tema bebas yang terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf terdapat ide pokoknya. Kerjakan pada buku tugasmu. Oke. Nomor 3, tugas dikumpulkan terakhir besok hari Kamis 15 Juli 2021 sebelum pukul 08.00. Ini anak ya tugasnya ya. Dari tugas kerjakan kelas halaman 4 dan 5. Buatlah karangan narasi tema bebas yang terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf terdapat ide pokoknya. Kerjakan pada buku tugasmu. Tugas dikumpulkan terakhir besok hari Kamis 15 Juli 2021 sebelum pukul 8 ya. Jadi ini tadi materinya ya. Ini materinya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang belum paham, nanti bisa tanyakan di kolom pertanyaan di Google Form yang sudah saya share tadi, sama saja kerjakan ya nanti. Oke, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.